Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Ebenezer tanggal 20 September 2020. Harapan saya kita semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita masih bisa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menggenapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema renungan, yaitu komunitas yang saling membangun. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, selain sebagai pribadi, Tuhan menciptakan kita ini juga sebagai makhluk sosial. Artinya, kita pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena itu di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, tidak baik bila manusia seorang diri saja. Artinya tidak baik apabila kita hanya hidup secara manusia individu saja. Dan itu adalah kehendak Tuhan untuk menempatkan kita di dalam komunitas. Nah, apa sih yang disebut dengan komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari individu atau sekelompok orang yang memiliki hubungan sosial tertentu, dan kelompok tersebut dapat terjadi karena adanya kesamaan tempat atau kesamaan lokalitas, dan juga adanya kesamaan perasaan kebersamaan. Apa itu perasaan kebersamaan? Yaitu yang pertama, yang namanya perasaan kebersamaan, ada seperasaan berhubungan dengan apa? Karena memiliki kebutuhan yang sama terhadap kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, selain seperasaan, sepenanggungan. Sepenanggungan ini muncul karena apa? Kalau saya punya kebutuhan yang sama dengan kelompok tersebut, maka di kelompok tersebut saya sebagai bagian atau sebagai anggotanya, saya memiliki peran dan tanggung jawab supaya kelompok tersebut tetap ada dan bisa memenuhi kebutuhan saya. Yang ketiga, memiliki perasaan saling memerlukan. Ya, jadi saling memerlukan. Ada keterkaitan ada ketergantungan antara yang satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi secara garis besar itu yang disebut dengan komunitas. Nah, apakah di dalam komunitas tidak ada konflik? Karena tadi katanya seperasaan. Apakah di dalam komunitas tidak ada beda pendapat? Karena tadi dikatakan punya kebutuhan yang sama. Tidak, Bapak Ibu. Jadi di dalam komunitas tetap terjadi yang namanya konflik, tetap terjadi yang namanya beda pendapat, tetapi di dalam komunitas karena tadi ada 3 hal, yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan juga saling memerlukan, maka konflik-konflik yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi, itu bisa diselesaikan, dan itu yang disebut dengan pengelolaan konflik di dalam komunitas. Bapak Ibu, kalau tadi kita berbicara tentang komunitas, maka komunitas yang saling membangun tentu saja tidak bisa dilepaskan dari yang namanya peranan dan tanggung jawab kita sebagai anggota yang disebut dengan sepenanggungan tadi. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan dalam membangun komunitas yang kita miliki? Berdasarkan dari ayat yang tadi kita baca, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai anggota komunitas supaya komunitas yang kita miliki ini bisa terbangun dan juga bisa tumbuh dengan sehat. Yang pertama di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 bagian yang A, yaitu yang bisa kita lakukan adalah saling memperhatikan, saling care, saling peduli. Yang namanya komunitas, tadi dikatakan kumpulan orang yang punya
uh, kebersamaan tempat, punya kebersamaan perasaan, ya. Di sini melahirkan yang namanya keluarga, jadi sebuah keluarga baru yang kalau namanya keluarga tentu saja tidak bisa lepas dari sikap saling memperhatikan, saling memperdulikan gitu ya, saling care, saling mendoakan satu sama yang lain. Misalkan ada yang sakit seperti beberapa waktu yang lalu kita sama-sama ya mengucapkan semoga cepat sembuh buat yang sakit, yang ulang tahun, yang mungkin baru menikah, yang baru lahir baru. Nah, itu bentuk sebuah sikap saling memperhatikan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa lihat di Ibrani 10 ayat yang ke-24b. Jadi peran kita apa sebagai anggota komunitas supaya tetap bisa sehat, bertumbuhnya bisa membangun, yaitu saling mendorong di dalam kasih. Jadi tiap anggota komunitas tersebut harus bisa saling memberikan support, memberikan kesempatan bagi anggota yang lainnya untuk bisa bertumbuh. Contohnya kita memberi kesempatan bagi rekan, bagi anggota keluarga kita mungkin untuk bersaksi, untuk mungkin memimpin pujian, ya, memilih lagu. Seperti kalau di dalam keluarga kami, kalau ibadah minggu pagi, setiap kami diberi kesempatan untuk memilih satu pujian, termasuk anak-anak kami ya, Ella Elin itu diminta untuk memilih satu pujian, kemudian memimpin kami untuk menyanyikannya. Jadi di sini muncul sikap untuk mendorong, sama-sama mendorong supaya bisa bertumbuh bersama. Nah, kalau di dalam komunitas Ebenezer yang saya perhatikan di kita punya komunitas WA itu ya, ada ajakan untuk istilahnya jangan menjauhkan diri ya. Tadi di ayat di Ibrani 10 ayat yang ke-25 bagian yang ada dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ya. Artinya apa? Ada ajakan untuk tetap terhubung ya, untuk tetap berinteraksi, dibuatkan WA untuk bisa berkomunikasi antar kita. Nah, itu adalah bentuk kita saling mendorong di dalam kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ya tadi sebelum saya melanjutkan ini, kenapa kok ada ajakan untuk tetap di dalam persekutuan, di dalam pertemuan-pertemuan, jangan menjauhkan diri, supaya kita ini tidak kehilangan yang disebut tadi 3 hal di dalam komunitas. Kita nggak kehilangan perasaan kita sebagai komunitas. Kita nggak kehilangan bagian kita untuk berperan atau bertanggung jawab terhadap komunitas. Dan kita juga istilahnya masih punya keterkaitan, masih punya ketergantungan satu dengan yang lainnya di dalam komunitas kita. Jadi ajakan-ajakan, ayo datang ibadah online, WBI, ayo datang, istilahnya bergabung ya, bergabung di dalam doa untuk teman yang sakit. Nah, itu ajakan-ajakan supaya mendorong bertumbuh di dalam kasih. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25b dikatakan di situ, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang ketiga yang kita bisa lakukan setelah tadi saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, yang ketiga adalah saling menasehati. Nah, saling menasehati di sini komsel, gereja, kemudian keluarga sebagai komunitas perlu untuk saling menasehati dalam kasih. Tentu saja kalau dalam menasehati begini harus dengan cara yang kasih ya. Misalkan menegur, ada yang istilahnya kurang benar, itu perlu dilakukan, tetapi dengan cara yang kasih. Supaya apa? Supaya yang salah pun, anggota yang salah ini juga dapat tetap bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau namanya kayak saya di dalam keluarga ya, anak kita ada yang salah, maka kita sebagai anggota keluarga yang lain, kita sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai adik boleh menasehati supaya apa yang salah tadi tidak terus salah, tetapi boleh dibenarkan dan boleh
sejalan dengan keberadaan komunitas. Bapak Ibu, mungkin renungan pagi hari ini saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Jadi di satu kesempatan ada seorang anak muda yang datang kepada salah seorang, istilahnya ya boleh dikatakan penatua. Kemudian dia bercerita, Bapak, saya ini rasanya ingin mundur aja deh dari pelayanan. Kenapa kok saya mundur? Karena semakin saya masuk ke dalam pelayanan, saya sering nggak cocok dengan si A, si B, dan sebagainya. Enakan saya datang ke gereja cukup seminggu sekali, setelah ibadah, doa berkat, saya pulang. Itu kayaknya lebih enak deh gitu, nggak usah susah-susah. Karena kok semakin saya lebih dalam melayani, kayaknya kok lebih banyak konflik, saya lebih banyak pusing. Kemudian si penatua ini tidak berbicara panjang, dia menyediakan waktunya untuk mendengar keluh kesah anak muda ini. Kemudian dia mengajak anak muda ini untuk ke belakang rumahnya. Di belakang rumahnya ada sebuah tungku yang sedang ada arang di dalamnya dan dalam keadaan yang membara, ya. Arang-arang tadi dalam keadaan yang membara. Kemudian dia ambil penjepit arang, dia keluarkan satu arang itu. Jadi satu arang itu karena ada di dalam tungku sama-sama membara panas. Setelah dijepit, diletakkan di luar untuk beberapa saat, dengan sendirinya arang yang satu tadi semakin lama semakin redup dan hilang baranya. Kemudian oleh si bapak, dia ambil kembali penjepit arang dan dia ambil arang tadi yang dikeluarkan, dimasukkan kembali ke dalam tungku dan arang ini kembali menyala. Kemudian dia sampaikan kepada pemuda itu, apa yang bisa kamu simpulkan dari yang saya berikan tunjuk ke kamu tadi? Kemudian anak muda ini menjawab, ya aku sekarang ngerti Bapak, kalau arang itu dikeluarkan dari kelompoknya, maka dia akan padam. Tetapi saat dia ada di dalamnya, maka dia akan membara, dan itu bisa memberikan dampak buat hal yang misalnya untuk memasak dan sebagainya. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu, saat kita keluar dari komunitas, katakanlah komunitas gereja kita, maka pasti iman kita pun juga lama-kelamaan bisa menjadi padam. Karena itu, mari kita menjadi anggota komunitas yang saling membangun dengan jalan tetap ada di dalamnya, setia di dalam komunitas. Kita berikan perhatian kita kepada anggota komunitas yang lain. Kita mendorong, memberikan support untuk anggota komunitas yang lain. Dan juga yang ketiga, kita mau saling menasehati. Memberikan waktu, mendengar, dan juga memberikan nasihat sehingga kehidupan komunitas kita bergereja sama seperti cara hidup jemaat mulanya. Bapak Ibu, di akhir renungan kami pagi hari ini saya punya satu kuis. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab kuis itu. Kemudian silahkan bisa jawabannya dikirimkan pribadi ke saya. Jadi jangan lewat grup gereja ya, tapi bisa dikirimkan ke nomor saya. Nanti 5 jemaat yang sudah menjawab dengan cepat dan benar akan mendapat bingkisan dari saya, akan saya diantarkan ke rumah Bapak Ibu. Dan pertanyaannya adalah, tadi kan ada 3 cara bagaimana kita menjadi komunitas yang saling membangun ya. Tadi ada saling peduli, kemudian saling memberikan dorongan dalam kasih, dan juga saling menasehati. Nah pertanyaan saya, kalau selama ini di grup gereja itu ada ajakan ya, bagi anak sekolah minggu dan juga remaja pemuda untuk mengikuti ibadah online lewat Superbook dan Super Youth ya, itu termasuk peran kita yang mana ya, yang saling mempengaruhi, yang memperhatikan, saling memberi dorongan kasih, atau yang saling menasehati? Jangan lupa saya tunggu jawabannya hari ini Minggu 20 September 2020 sampai dengan jam 12 siang waktunya ya. Jadi saya ambil 5 tadi yang bisa menjawab dengan cepat dan benar. Saya ulangi pertanyaannya ya.
Kalau di grup gereja kita itu ada ajakan buat anak-anak sekolah minggu, remaja dan juga pemuda untuk bisa mengikuti ibadah online lewat Superbook dan Super Youth. Nah, ini kira-kira termasuk peranan yang mana dari ketiga tadi? Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, atau saling menasehati? Silahkan kirimkan jawabannya dan nanti ada sedikit bingkisan kecil untuk Anda. Mari kiranya apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini boleh meneguhkan kita sebagai anggota komunitas di dalam keluarga, di dalam gereja, mungkin di tempat kita bekerja, untuk kita boleh saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling menasehati demi bertumbuhnya komunitas kita dan juga pribadi kita yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sebagai ciptaan-Mu bukan hanya hidup secara pribadi, tapi kami Engkau tempatkan di dalam komunitas-komunitas, termasuk keberadaan kami sebagai anggota dari komunitas GBI Ebenezer. Tolong kami Tuhan sebagai bagian dari GBI Ebenezer ini menjadi anggota komunitas yang boleh saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, dan juga bisa saling menasehati agar kami semuanya dapat bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus sebagaimana kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk bisa menghidupkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami serahkan selama sepekan kehidupan kami ke depan ke dalam pimpin. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Jadikan kami satu ya Tuhan. Biarlah kami bersuka cita pada saat kami melihat karya-Mu dan tangan-Mu bekerja atas hidup setiap saudara-saudara kami yang ada. Biarlah kami boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain.